pertama di tahun itu dengan satu jalur 2 lajur, tapi menggunakan box tadi ini yang kami sampaikan, box press truss tadi. Yang alternatif kedua menggunakan girder. Nah, ini telah kami sampaikan tadi sebelumnya, menggunakan box girder ini adalah seperti di gambar ini. Yang dimaksud girder ini adalah balok-balok betonnya ini, Bu. Sehingga dengan lebar 10 meter dengan 2 arah, Bu ya. 2 arah hanya menggunakan marka jalan saja sebagai pembatas di antara 2 lajur ini. Tapi pada saat kami mengadakan pertemuan sebelumnya di bulan lalu itu, memang ada usulan bahwa tetap diminta atau dipasang di tengah ini median sebagai pembatas. Sehingga ini adalah kajian-kajian yang telah kami laksanakan sebelumnya, analisa-analisa dari desain awal, alternatif 1, alternatif 2, pada intinya itu sebenarnya layak. Hal ini, kelayakan ini tentunya kita kembalikan terhadap ketersediaan atau kemampuan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaannya. Sehingga pada akhirnya kami tetapkan perencanaan review tadi ini menggunakan alternatif kedua dengan alternatif kedua ini, Bu, dalam atau Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan struktur girder tadi, Pak, sebagai balok penyangga, balok penyangga di atasnya itu, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang dapat kami sampaikan terkait dari kegiatan AMDAL, analisis dampak lingkungan ini, tentunya dimaksudkan nantinya sebagai syarat dalam penetapan lokasi apabila memang hasil perencanaan kita ini nantinya akan dibahas di tingkat lebih tinggi lagi. Dalam hal ini untuk para pemangku kebijakan, sehingga data-data yang kami butuhkan, kebutuhan AMDAL, analisis dampak lingkungan ini, selain itu juga ada analisis lalu lintas, ada perencanaan teknis, dan tentunya nanti akhirnya kebutuhan ruang. Nah, ini kebutuhan ruang atau kebutuhan luas lahan nantinya akan kita bahas bersama dengan pemerintah Kota Balikpapan terkait dengan masalah pembebasan tadi ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin pada akhirnya nanti dari pemerintah Wali Balikpapan nanti juga akan melaksanakan kegiatan ini, dan data yang hasil perencanaan ini kami serahkan pada pemerintah Kota Balikpapan ya. Informasi yang dapat kami sampaikan untuk terkait pembebasan tersebut akan diserahkan kepada pemerintah Kota Balikpapan. Tentunya juga akan melalui tahapan-tahapan ya, Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Tidak serta-merta juga yang bisa kita bebaskan. Tentu kita ada tahapan-tahapan yang perlu masih kita bicarakan kembali, tentunya. Dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa pembangunan flyover ini tersebut itu juga secara garis besar tidak banyak menggunakan lahan yang terlalu besar, sehingga untuk khususnya yang para pedagang atau pasar yang berada di daerah Muara Rapak itu tidak akan terkena. Jadi kebutuhan lahannya hanya sebatas kebutuhan
untuk pembangunan ini saja Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak terlalu banyak mengena atau bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Mungkin secara garis besar hal tersebut yang dapat kami sampaikan informasinya kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya dengan kegiatan khusus pada topik pada hari ini adalah mengenai dampak lingkungan. Nah, tentunya kan ini dampak lingkungan juga perlu kita perhatikan, khususnya nanti pada saat sebelum pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan konstruksinya ini nanti tidak terlalu banyak berdampak kepada masyarakat yang atau wilayah secara keseluruhan yang berada di sekitar lokasi rencana pembangunan flyover Muara Rapak ini. Terlebih lagi yang saat ini kan dengan isu yang tak kalah penting adalah dengan adanya peningkatan status ibu kota negara, tentunya ini ke depan kebutuhan peningkatan kapasitas jalan ini tidak bisa terhindarkan lagi Bapak Ibu sekalian. Yang mana dapat kami sampaikan, rencana di bulan Agustus tahun 2021 ini itu sudah di lokasi rencana IKN itu akan dilaksanakan groundbreaking, pemancangan tiang pancang untuk pembangunan istana negara Bapak Ibu. Sehingga tahapannya sudah mulai dilaksanakan. Tentunya memang kebutuhan atau kapasitas jalan yang ada saat ini itu sudah sangat perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Kiranya nanti kami juga meminta masukan, ada apapun baik itu secara teknis maupun non teknis terkait hal-hal. Yang pertama mungkin topiknya sesuai dengan agenda kita pada hari ini terkait dengan analisis dampak lingkungan, ataupun Bapak Ibu sekalian akan menyampaikan hal-hal yang bersifat non teknis terkait dengan perencanaan flyover ini, nantinya akan menjadi bahan juga buat kami dan akan kami sampaikan tentunya kepada atasan kami, pada masukan Bapak Ibu sekalian, sehingga hal-hal yang lain yang bersifat non teknis ini akan menjadi bahan pertimbangan. Demikian besar harapan kami ya pada Bapak Ibu sekalian, khususnya masyarakat Kota Balikpapan dalam hal ini dapat mendukung terkait kegiatan perencanaan pembangunan flyover Muara Rapak Kota Balikpapan. Baik, untuk itu kami terkait untuk AMDAL atau analisis dampak lingkungan ini nanti secara teknis bisa disampaikan kembali kepada Pak Haryanto terkait masalah teknisnya untuk mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. Untuk itu kami sampaikan kepada hostnya, Bapak Haryanto. Terima kasih Pak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Share screen-nya ditutup Pak. Pak.